Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal nomor 3 atau contoh terakhir pada pertemuan kali ini. Soalnya, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 kurang dari akar 3X dikurangi 2. Sebelum ke penyelesaian, mari kita lihat langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan bentuk akar. Ini ada dua bentuk ya. Kira-kira untuk contoh soal nomor 3 ini masuk ke bentuk nomor 1 atau ke bentuk nomor 2? Lihat ya, ini soalnya. Kedua-duanya, dua ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan itu mengandung tanda akar. Berarti jelas ya, contoh soal nomor 3 ini masuk ke bentuk 2. Ada 5 penyelesaian, ada 5 langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama mengkuadratkan kedua ruas ya. Yang kedua syarat akar. Syarat akarnya berarti ada 2 ya, karena kedua-duanya mengandung tanda akar. Ketiga membuat garis bilangan, menentukan daerah irisan, dan yang terakhir menentukan himpunan penyelesaian. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama tadi langkahnya apa? Yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan nih. Akar dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 dikuadratkan kurang dari akar 3X dikurangi 2 dikuadratkan juga. Nah, kalau dikuadratkan berarti akarnya bisa dicoret ya. Kita coret. Jadi tinggal yang ada di dalam tanda akar. Tuliskan ulang yang ada di dalam tanda akar, yaitu X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 kurang dari 3X dikurangi 2. Langkah selanjutnya yaitu menyederhanakan soal ini, bentuk ini ya. Caranya kita pindahkan saja yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Yang ada di ruas kiri tuliskan ulang. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. 3X awalnya positif, pindah ke kiri jadi negatif 3X. Negatif 2 pindah ke kiri jadi positif ya. Positif 2 kurang dari 0. Oke, selanjutnya operasikan X kuadrat, tidak ada yang lain ya. Berarti X kuadrat turun. Kemudian 2X di sini ada negatif 3X. Kita operasikan atau jumlahkan atau kurangkan. 2X dikurangi 3X berapa? Sama dengan 1X ya, atau ditulis saja negatif X. Kemudian negatif 8 ditambah 2 berapa? Negatif 6 ya, kurang dari 0. Nah, bentuknya jadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 kurang dari 0. Bentuk seperti ini merupakan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat, mencari himpunan penyelesaiannya, kita harus mencari dulu faktor-faktor dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Kita cari dulu ya. Caranya nih, kurang dari 0. Ini kan X kuadrat, berarti supaya dapat X kuadrat, jadi X dikalikan dengan X sama dengan X kuadrat. Selanjutnya, cari bilangan yang ketika dijumlahkan sama dengan negatif 1 dan dikalikan sama dengan negatif 6. Coba bilangan berapa dan berapa? Dijumlahkan sama dengan negatif 1 dikalikan sama dengan negatif 6, yaitu negatif 3 dan positif 2 ya. Nah, negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1, betul kan? Kemudian negatif 3 dikalikan dengan 2 sama dengan negatif 6, ini juga betul. Berarti X dikurangi 3 dikalikan dengan X ditambah 2, ini merupakan faktor-faktor dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Selanjutnya apa? Menentukan pembuat 0. Kita tuliskan dulu ya, pembuat nolnya.
Pembuat 0 yang pertama yaitu X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X-nya negatif 3 pindah ke kanan jadi positif ya, sama dengan positif 3. Pembuat 0 yang kedua yaitu X ditambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Setelah ditentukan pembuat 0-nya, langkah selanjutnya yaitu menggambarkan di garis bilangan ya. Gambarkan, kita masukkan pembuat 0-nya. Ini bulatannya terbuka atau kosong karena di sini soalnya tidak mengandung tanda sama dengan ya, tanda pertidaksamaannya. Masukkan dulu angka terkecil sebelah kiri yaitu negatif 2, selanjutnya positif 3. Nah, kalau sudah dimasukkan batas-batasnya ke garis bilangan, sekarang tentukan tanda di atas garis bilangan. Kemarin di video sebelumnya ada 2 cara, yaitu boleh mengambil sampel di setiap daerah ya, boleh mengambil satu angka di setiap daerah kemudian memasukkan ke faktor-faktornya ke sini, atau dengan cara menentukan tanda di paling kanan, yaitu dengan cara mengalihkan setiap koefisien. Kita ambil saja yang cara kedua, yaitu mengalihkan koefisien setiap variabel. Tentukan dulu tanda ini ya. Lihat, ini X koefisiennya berapa? Koefisiennya 1, satunya positif. Kita tuliskan positif. Yang ini juga positif ya, koefisiennya 1 dan satunya positif. Kalikan, positif dikali positif sama dengan positif, berarti tanda yang paling kanan itu adalah positif. Tuliskan positif. Untuk tanda sebelah kirinya, lihat dari pangkatnya, pangkat dari faktor-faktornya. Kalau di sini kan pangkatnya ini gak ditulis ya. Kalau gak ditulis otomatis ini adalah pangkat 1. 1 itu bilangan ganjil. Kalau ganjil berarti tandanya sulang-seling ya, dari positif menjadi negatif kemudian positif. Oke, selanjutnya yaitu menentukan arah penyelesaian kemana. Lihat di soal tandanya apa? Kurang dari. Kalau kurang dari itu ke arah daerah yang mengandung tanda negatif, berarti yang ini yang diarsirnya. Oke, jadi kita tuliskan nih, himpunan penyelesaian yang pertama itu kalau seperti ini gambarnya berarti ini di antara ya, negatif 2 kurang dari, nggak pakai sama dengan karena bulatannya kosong, kurang dari X kurang dari 3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian yang pertama, kita tandai dulu ya. Ini himpunan penyelesaian yang pertama. Selanjutnya adalah menentukan syarat akar ya. Menentukan syarat akar. Di sini ada 2 syarat akar yang harus dipenuhinya. Kita coba satu-satu ya. Yang pertama dulu, yang ini ya, yang sebelah kiri dulu, yaitu syarat akarnya ini yang di dalam tanda akar harus lebih besar dari sama dengan 0. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini juga pertidaksamaan kuadrat, jadi dicari dulu faktor-faktornya berapa aja. Kita cari dulu lebih besar dari sama dengan 0. Ini X dikalikan dengan X. Selanjutnya cari bilangan yang ketika dijumlahkan sama dengan positif 2 dan dikalikan sama dengan negatif 8. Coba angka berapa dan berapa? Yaitu positif 4 dan negatif 2. Kita coba saja. 4 dikurangi 2 sama dengan positif 2, betul ya? 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Ini juga betul, berarti ini adalah faktor-faktor dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Kalau masih ragu, kalian boleh kalikan ya, sehingga didapatkan nanti bentuk ini, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Selanjutnya adalah menentukan pembuat nolnya. Pembuat 0 yang pertama yaitu X ditambah 4 sama dengan 0, maka
X-nya sama dengan positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Pembuat 0 yang kedua yaitu X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan positif 2 ya. Selanjutnya seperti biasa kita gambarkan di garis bilangan. Nah, kalau yang ini bulatannya dua-duanya penuh ya atau tertutup karena di sini tanda pertidaksamaannya mengandung sama dengan. Masukkan angka yang terkecil dulu berurutan negatif 4 dulu ya. Negatif 4, kemudian angka 2. Tentukan tanda, lihat dari koefisiennya. Yang paling kanan dulu kita tentukan tandanya. Ini koefisiennya 1, positif ya. Yang ini juga 1, positif. Positif dikalikan positif sama dengan positif. Tanda sebelah kirinya ini pangkatnya gak ditulis, artinya pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu pangkat ganjil, jadi ini berubah ya, positif, negatif, ini positif. Sekarang lihat tanda pertidaksamaannya lebih dari. Kalau lebih dari itu ke arah penyelesaiannya kemana? Ke daerah yang mengandung tanda positif, berarti ke sini ya. Nah, ini bercabang. Kalau bercabang seperti ini, himpunan penyelesaiannya nanti apa? Atau ya, ada 2. Tuliskan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, X kurang dari negatif 4 ke kiri, artinya kurang dari sama dengan, karena di sini bulatannya tertutup, kurang dari sama dengan negatif 4, atau X-nya 2 ke kanan. Kalau ke kanan itu artinya lebih dari. X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaian yang kedua ya, kita tandai dulu. Setelah syarat akar yang pertama, kita maju ke syarat akar yang kedua, yaitu ini ya, 3X dikurangi 2 harus lebih besar dari sama dengan 0. 3X dikurangi 2 lebih besar dari sama dengan 0. Ini syarat akar yang kedua. Kita selesaikan. Ini negatif 2 pindah ya ke kiri. 3X turun, tandanya tetap. Negatif 2 pindah ke kanan, maaf. Dari negatif menjadi positif ya, positif 2. Selanjutnya buat ruas kiri menjadi X saja. Caranya dibagi dengan koefisiennya sendiri, yaitu angka 3 pembaginya. 3X dibagi 3 sama dengan X. Ini tetap ya karena dibagi bilangan positif. Kemudian 2 dibagi 3 sama dengan 2/3. Nah, X lebih besar dari sama dengan 2/3. Ini merupakan himpunan penyelesaian yang ketiga. Kita tandai lagi di sini. Selanjutnya, dari kita ambil gabungkan ya. Gabungkan ketiga himpunan penyelesaian yang sudah didapatkan dalam satu garis bilangan ya untuk menentukan daerah irisannya. Nah, dari himpunan ke-1, himpunan kedua, dan himpunan ketiga diperoleh, kita gambarkan dalam satu garis bilangan ya. Dalam satu garis bilangan. Ini. Berarti ada berapa batas? Batasnya di sini di himpunan pertama ada 2 ya, negatif 2 dan 3. Kemudian di himpunan kedua yang ini ada 2 juga, negatif 4 dan 2. Di himpunan ketiga ada 1, berarti ada 5 batas di garis bilangan gabungan. Kita masukkan dulu. Susun ya dari angka yang paling kecil yang paling kiri. Nah, dari ketiga himpunan ini mana yang paling kecil kira-kira? Di sini ada ya negatif 2 di himpunan kedua, yaitu negatif 4, di sini positif himpunan ketiga, jadi yang paling kecil adalah negatif 4. Selanjutnya negatif 2. Maaf, ini negatif 4 bulatannya tertutup ya. Bulatannya tertutup.
negatif 2 bulatannya kosong atau terbuka. Selanjutnya yaitu 2/3 ya, 2/3 lebih kecil dari 2 dan lebih kecil dari 3. 2/3 yang ini juga bulatannya tertutup. Kemudian yang keempat positif 2. Positif 2 juga tertutup. Dan yang terakhir positif 3. Untuk positif 3 itu terbuka. Nah, sekarang kita masukkan atau gambarkan daerah penyelesaian untuk masing-masing himpunan di dalam satu garis bilangan. Kayak yang pertama dulu. Yang pertama itu himpunannya ada di antara negatif 2 dan 3, gambarnya seperti ini. Kita gambarkan, salin gambar ini ke garis bilangan gabungan. Oke, negatif 2 dan 3 ini. Gambarkan sama ya. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya, himpunan yang kedua yang ini yaitu X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih besar dari sama dengan 2. Yang ini negatif 4 dan positif 2. Yang negatif 4 kurang dari berarti ke arah kiri. Ingat jangan sejajar ya, supaya nanti kelihatan daerah mana yang paling banyak dilewati oleh garis. Yang 2 lebih dari ke kanan. Nah, dari ke kanan, oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 2/3. Ini tanda pertidaksamaannya lebih dari, otomatis kalau lebih dari itu arah penyelesaiannya ke kanan ya, ke kanan. Oke. Nah, sekarang dari gambar ini kita lihat, dari gambar gabungan ini kita lihat daerah mana yang paling banyak dilewati oleh garis. Kira-kira daerah mana? Ya, daerah 1. Misalnya ini daerah 1. Daerah 1 satu garis. Ini daerah 2 antara negatif 4 dan negatif 2 itu gak ada garis yang melewati ke sini. Kemudian daerah 3 antara negatif 2 dan 2/3 itu hanya satu garis. Daerah 4 antara 2/3 dan 2 itu ada 2 garis ya, 1, 2, ada 2 garis. Daerah 5 antara 2 dan 3 itu ada berapa garis? 1, 2, 3, ada 3 garis. Kemudian daerah 6 yang terakhir 3 ke kanan itu hanya 2 garis ya, berarti kira-kira daerah mana? Jelas daerah 5, yaitu antara positif 2 dan positif 3. Jadi dari sini kita temukan irisannya antara 2 dan 3. Nah, kita arsir nih irisannya. Irisannya yang paling banyak dilewati garis ya. Ini kan paling banyak melewatinya 3 garis ya. Oke. Nah, setelah ditentukan irisannya, dari sana kita bisa menyimpulkan. Ini kan di sini tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Otomatis kesimpulannya jadi nilai X yang memenuhi adalah ini ya, ini diantara adalah 2 kurang dari sama dengan, pakai sama dengan, ingat karena bulatannya penuh, X kurang dari, ini nggak pakai sama dengan ya, karena di sini bulatannya kosong atau terbuka, kurang dari 3. Nah, ini nilai X yang memenuhinya ada di antara 2 dan 3. Nah, dicukupkan sekian untuk contoh soal nomor 3. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.